Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita masih mengikuti perkuliahan walaupun tidak tatap muka secara langsung. Yang saya hormati Ibu Nur Rahmi Sonia selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen kesiswaan serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pengembangan diri peserta didik melalui layanan konseling yang beranggotakan Dian Cahyati Handoko, Rina Ramawati, Endang Setiawati, Dewi Indiani. Konsep layanan konseling. Guru bimbingan atau konselor merupakan guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling terhadap sejumlah siswa. Dapat disimpulkan bahwa layanan konseling merupakan suatu pelayanan dan bimbingan terhadap sejumlah siswa, dan yang bertanggung jawab atas pelayanan tersebut adalah guru dengan tujuan untuk perbaikan atau memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam pedoman layanan bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan, yaitu upaya untuk memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya suatu perkembangan yang utuh dan optimal. Layanan bimbingan dan konseling merupakan upaya sistematis, pragmatis, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling demi tercapainya kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima dan mengarahkan, mengambil keputusan dan dapat merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Layanan bimbingan konseling dilaksanakan secara langsung atau tatap muka dan secara tidak langsung atau dapat menggunakan media lain tertentu yang diberikan secara individu, kelompok, maupun klasikal maupun lintas kelas. Ada beberapa fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2014 pasal 2 yang menjelaskan bahwa fungsi layanan bimbingan dan konseling bagi konseling pada satuan pendidikan adalah: yang pertama, berfungsi sebagai pemahaman diri dan lingkungan. Yang kedua adalah berfungsi sebagai fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya sebagai fungsi penyesuaian dengan diri sendiri dengan lingkungan, dan berfungsi penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Yang kelima, berfungsi pencegahan timbulnya masalah. Selanjutnya, fungsi perbaikan dan penyembuhan. Dan selanjutnya, berfungsi pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli. Selanjutnya, berfungsi pengembangan potensi optimal. Berfungsi sebagai advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif, dan berfungsi membangun adaptasi pendidik dan tenaga pendidikan. Fungsi ini bertujuan untuk membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, bakat, minat, kecepatan belajar, dan kebutuhan siswa. Dapat disimpulkan bahwa fungsi di atas dapat membantu konseli untuk memahami dirinya dan lingkungannya, serta untuk memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan. Untuk materi selanjutnya adalah pendekatan dalam layanan konseling. Dalam layanan konseling itu ada beberapa pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Nah, dalam psikoanalisis itu pengertiannya meliputi 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Kemudian yang kedua itu adalah teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan yang ketiga adalah sebagai teori kepribadian. Nah, pendekatan psikoanalisis itu merupakan pendekatan atau teori psikologi yang khususnya berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik, kemudian disusul oleh behaviorisme dan eksistensial humanistis. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan eksistensial humanistis, merupakan pendekatan dalam layanan konseling yang mempercayai individu itu memiliki potensi secara aktif, itu dapat memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan client-centered. Nah, itu adalah metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog dengan klien. Agar apa? Agar tercapai gambaran antara diri ideal dengan diri yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan behavioralisme. Nah, pendekatan ini merupakan penerapan berbagai macam prosedur yang berakar dari berbagai teori tentang belajar.
di mana ini konselor membantu proses belajar dengan menciptakan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga klien dapat memecahkan masalahnya dan mengubah tingkah lakunya. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan Gestalt. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pengalaman klien dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Kemudian selanjutnya ada pendekatan rasional emotif behavior terapi. Nah, ini fokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku untuk lebih bahagia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan realitas. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa setiap individu itu dapat mengubah tingkah lakunya. Dengan apa? Dengan cara mengubah identitasnya. Nah, dalam pendekatan ini apabila klien itu mampu berhubungan baik dengan orang lain, maka kesempatan klien untuk berubah itu akan menjadi lebih besar. Selanjutnya, teknik dan strategi layanan konseling. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang merupakan gabungan dari kata status militer dengan ago, memimpin. Sebagai kata kerja, strategos berarti merencanakan. Pada awalnya, istilah strategi digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks bimbingan dan konseling. Sedangkan menurut Hardy, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan dalam proses pencapaian tujuan. Strategi ini mencakup tujuan kegiatan, subjek kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan. Tipe counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan konseling internet. Konseling online hadir sebagai usaha membantu konseling dengan bantuan teknologi seperti perangkat komputer dan internet. Konseling online akan lebih tepat pada sasarannya jika konseling adalah orang yang sulit menemukan waktu luang namun ingin berkonsultasi. Beragamnya teknologi informasi melalui media di internet membuat konseling online sekarang lebih mudah diakses. Melalui email, live chat, konseling telepon, konseling dapat melakukan konseling secara profesional. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling kelompok ini adalah teknik self-talk. Teknik self-talk semula digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisikis, atletis, olahraga, karena dalam pelaksanaan teknik ini merupakan teknik strategis agar individu berbicara ditujukan kepada diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mengucapkan dalam hal-hal yang positif, menghindari ucapan hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya yaitu model layanan konseling yang berbasis nilai. Menurut Praitno, bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara individu maupun kelompok agar mandiri dan dapat berkembang secara optimal melalui berbagai jenis kegiatan dan layanan pendukung berdasarkan norma yang berlaku. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu untuk menemukan dan mengembangkan potensi diri sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial merupakan layanan bimbingan konseling yang diberikan untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan konseling dalam mengoptimalkan ketika proses pembelajaran. Dan yang keempat, bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan layanan bimbingan konseling yang merencanakan dan mempersiapkan masa depan untuk peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.